Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tepat ketika Su Tianzuo dipukuli, tiba-tiba lonceng darurat terdengar di luar, dan suara itu menyebar ke seluruh pulau. Semua orang berhenti dengan cepat dan terus mendengarkan situasi di luar. Sekarang mereka dikendalikan oleh formasi, dan kesadaran spiritual mereka tidak dapat lepas. Apa yang terjadi di luar? Sepertinya ada banyak hal yang mendesak. Petik 2. Bukankah ada seseorang yang datang untuk menyerang pulau ini? Yang terbaik adalah membunuh semua binatang seperti Zantian Fazong. Petik 2. Sekarang orang-orang ini berharap semua anggota sekte Tianzanfa mati agar mereka bisa diselamatkan. Jangan dipikir-pikir. Tempat ini jauh dari daratan. Siapa yang akan datang ke sini untuk menyerang Tianzan Dazong? Kita hanya bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dia sangat menyesalinya sekarang, mengapa dia bekerja dengan Su Tianzuo yang bodoh ini. Di aula utama Zantian Dazong, Feng Xing mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba membunyikan bel? Feng Tua, ada perahu spiritual tak dikenal mendekati pulau, jadi kami membunyikan belnya. Lonceng Dewa Pertahanan telah berbunyi, dan sekarang pemimpin sekte dan kedua tetua tidak ada di sini, kami tidak berani keluar untuk memeriksa dengan gegabah. Seorang diaken dari sekte Fazantian berkata kepada Feng Xing. Meskipun Feng Xing bukan anggota dari sekte Fazantian, statusnya lebih tinggi dari diaken ini, dan dia bisa sejajar dengan para tetua dari sekte Fazantian. Bukankah itu perahu roh master sektemu? Bagaimana mungkin ada perahu roh lain yang datang ke tempat ini? Bawa aku untuk melihat apa yang terjadi. Feng Xing meminta diaken untuk membawanya menuju pergi ke pantai. Pada saat ini, seluruh pulau diselimuti cahaya warna-warni, dan lebih dari selusin murid sekte Heaven Zanqing sedang menunggu di pantai. Puluhan mil jauhnya dari mereka, sebuah perahu spiritual dengan cepat menuju pulau itu. Karena perahu roh sangat lusuh, dan sepertinya itu bukan perahu roh Zantian Dazong, itulah mengapa formasi pertahanan diaktifkan. Feng Xing datang ke pantai dan melihat roh mendekat dengan cepat. Zhou, alisnya juga sedikit berkerut. Bagaimana perahu roh yang rusak bisa datang ke sini? Feng Xing tidak mengerti. Tempat ini jauh dari daratan, jadi bagaimana perahu roh yang rusak bisa datang ke sini? Saat perahu roh semakin dekat, alis Feng Xing berkerut semakin dalam. Segera, dia menemukan bahwa itu adalah Chen Ping dan yang lainnya di perahu roh. Hal ini tiba-tiba membuat Feng Xing menjadi gugup, dia mengira Chen Ping dan yang lainnya telah mati dalam pusaran badai, tetapi dia tidak menyangka mereka akan benar-benar lari ke sini. Melihat perahu roh yang rusak, Feng Xing tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti menderita kerugian besar, bahkan perahu roh pun menjadi seperti ini. Orang-orang ini adalah apoteker yang saya bicarakan. Saya tidak menyangka mereka masih hidup dan menemukan tempat ini. Cepat serang, kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke pulau. Kata Feng Xing diaken. Ketika diaken mendengar ini, dia juga terkejut. Penatua Liu, Mo Qiufeng dan yang lainnya keluar untuk mencari orang-orang ini. Cepat, lepaskan serangga beracun itu, jangan biarkan mereka mencapai pantai. Diakon itu meraung keras. Segera, ratusan serangga hitam beracun keluar dari hutan di tengah pulau. Salah satu serangga beracun dengan garis emas muda mengarahkan serangga beracun ini dari tengah menuju Chen Ping dan perahu rohnya. Rekan Daois Chen, lihat, apa yang terjadi. Kata Chen Wenliang segera setelah menemukan serangga beracun itu di langit. Kami telah ditemukan. Ini pasti serangga beracun yang dilepaskan oleh Zantian Fazong. Chen Ping sedikit mengernyit saat dia melihat serangga beracun di langit hitam yang menekan ke arahnya. Ternyata mereka serangga beracun. Kita tidak perlu takut sama sekali. Menurutku Zantian Fazong sudah lupa apa yang kita lakukan. Kita apoteker, dan hal terakhir yang kita takuti adalah serangga beracun.
Wen Liang berkata dengan percaya diri. Jika mereka takut dengan serangga beracun, bukankah mereka akan ditertawakan? Lebih baik berhati-hati. Kalian semua masuk ke kabin dan jangan keluar dengan mudah. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia melompat. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya yang besar, dan telapak tangan besar langsung muncul di kehampaan, dan kemudian menekan serangga beracun di langit. Tepat ketika telapak tangan besar Chen Ping menekannya, serangga beracun berwarna emas pucat itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan suara yang keras. Melihat ini, serangga beracun lainnya mengikutinya, dan suara keras mereka menjadi semakin nyaring. Dan mengepakkan sayapnya menghasilkan kekuatan yang sangat besar, yang bahkan bisa menahan telapak tangan Chen Ping. Orang-orang ini sebenarnya masih memiliki kesadaran seperti ini. Tampaknya serangga beracun ini tidak sederhana. Petik 2. Pada saat ini, Mo Qiufeng, yang berada ratusan mil jauhnya, langsung menyadari bahwa serangga beracun telah dilepaskan. Sepertinya orang-orang itu telah mendekati pulau itu dan serangga beracun telah dilepaskan. Kata Mo Qiufeng sambil mengerutkan kening. Begitu cepat. Orang tua bungkuk itu sedikit terkejut. Tapi untungnya, mereka ditemukan. Tidak mungkin untuk menyerang markas kita secara diam-diam. Petik 2. Sekarang lingkaran pertahanan diaktifkan dan serangga beracun telah dilepaskan, mereka pasti bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Selanjutnya, percepat dan kembali secepat mungkin. Perintah Mo Qiufeng dengan keras, membiarkan perahu roh melaju dengan kecepatan tercepat. Dan dia menjepit jarinya, lalu menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keemasan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, cahaya pada serangga beracun emas itu menjadi menyilaukan. Kamu membunuh orang yang lebih tua, dan sekarang kamu ingin menyerang markasku secara diam-diam. Ini benar-benar tidak masuk akal. Poisonous Chong benar-benar berbicara, tetapi suara yang keluar adalah suara Mo Qiufeng. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya begitu cepat. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Sekarang jika kamu ingin mengandalkan serangga beracun ini dan lingkaran pertahanan untuk menghentikan kami, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Anda lupa bahwa kami sedang apa yang kamu lakukan. Kami memiliki master formasi dan apoteker di sini. Apakah itu serangga beracun atau formasi pertahanan? Bagaimana mereka bisa menghentikan kita? Kata Chen Ping sambil mencibir. Wah, tidak peduli apa identitasmu, strategi dan kekuatanmu cukup bagus. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan sekte penghancur surga kami, aku bisa memberimu setengah dari semua sumber daya di sini. Petik 2. Chen Ping, karena dia juga tahu bahwa serangga dan formasi beracun saja tidak dapat menghentikan Chen Ping dan yang lainnya. Kita harus menstabilkan Chen Ping dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Chen Ping tidak mengetahui niat Mo Qiufeng? Jadi dia tersenyum dingin dan berkata, aku akan menghancurkanmu. Sekarang, semua sumber dayamu adalah milikku, mengapa aku harus membagi setengahnya? Ditembakkan, dan ada api tak berujung di telapak tangan ini. Yang paling ditakuti serangga beracun ini adalah api. Sebelum Mo Qiufeng bisa mengatakan apapun, serangga beracun itu langsung diselimuti api. Saat ini, semua serangga beracun itu berada dalam kekacauan, berlarian dengan putus asa, tapi tidak ada gunanya. Jika tubuh Anda terkontaminasi api pamungkas, ia tidak dapat dipadamkan. Ratusan serangga beracun jatuh ke laut satu demi satu. Serangga beracun emas itu mengepakkan sayapnya dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, serangga beracun emas itu juga jatuh ke laut. Ini sangat keji, percepat, percepat. Mo Qiufeng meraung. Semua serangga beracun ini adalah harta karun. Bagi Sekte Fazantian, menjinakkan serangga beracun ini membutuhkan banyak energi. Awalnya, serangga beracun ini hidup di pulau ini sepanjang tahun, dan Mo Qiufeng membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil menjinakkannya.
sekarang langsung dibakar sampai mati oleh Chen Ping. Terutama serangga emas beracun, Mu Qiufeng menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolahnya menjadi raja serangga beracun. Terlebih lagi, dia memberinya makan dengan darahnya sendiri dan menjalin hubungan dengan jiwanya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Melihat serangga beracun itu dihancurkan oleh telapak tangan Chen Ping, Feng Xing dan orang-orang dari sekte penghancur surga semuanya terkejut. Terutama Feng Xing, dia tahu jika Chen Ping dan yang lainnya mendarat di pulau itu, mereka pasti tidak akan membiarkannya. Anda harus tahu bahwa idenya adalah memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke lautan badai. Seolah-olah dia dapat melihat kegugupan Feng Xing, Diakon Santian Dazong berkata, "Jangan khawatir, Tuan Feng, bahkan jika serangga beracun tidak dapat menangani orang-orang ini, mereka tidak akan pernah berpikir untuk mendarat di pulau itu. Ada formasi pertahanan di sekitar pulau. Bukankah kalian, tahukah Anda, orang-orang ini tidak semuanya apoteker, ada juga orang-orang dari sekte Liangyi, mereka juga ahli formasi." Feng Xing menghela nafas ringan. Feng Xing tahu bahwa teknik formasi sekte Liangyi juga sangat kuat, dan Chen Ping juga merupakan master formasi yang sangat kuat. Dia menyaksikan Chen Ping menaklukkan Wang Qingxi dengan matanya sendiri. Apakah orang-orang dari sekte Liangyi ada di antara mereka? Pada saat ini, Diaken dari sekte Zantian Fa sedikit panik. Awalnya, dia berpikir bahwa hanya apoteker yang tidak akan mampu menembus formasi pertahanan mereka, tetapi sekarang lawan benar-benar memiliki master formasi dari sekte Liangyi, tidak pasti apakah formasi pertahanan mereka dapat menahannya. Cepat menuju pulau. Chen Ping memerintahkan Gu Tianchao untuk mengaktifkan perahu roh dan bergegas menuju pulau dengan cepat. Mereka harus menduduki pulau ini sebelum Mu Qiufeng dan yang lainnya kembali. Gu Tianchao dan orang-orang dari sekte Liangyi mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan perahu roh dan dengan cepat menuju pulau. Tepat ketika sudah mendekati pulau, perahu roh itu akhirnya kewalahan dan mulai bergetar hebat. Saat ini, perahu roh sedang bergoyang tertiup angin dan akan tenggelam kapan saja. Cepat tinggalkan kapalnya, semua orang harus berhenti naik perahu roh. Setelah melihat ini, Chen Ping buru-buru berteriak. Semua orang terbang ke udara satu demi satu. Begitu mereka mencapai udara, mereka mendengar suara keras. Setelah ledakan, perahu roh perlahan tenggelam ke laut. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya ditangguhkan di udara, tidak ada cara untuk mencapai pulau itu. Pulau itu dikelilingi oleh aura warna-warni, jelas diselimuti formasi. Gu Tianchao, hancurkan formasi, teriak Chen Ping. Dia tahu bahwa semua orang tidak bisa tetap melayang di udara, dan tidak ada waktu lagi. Mereka harus menduduki pulau itu secepat mungkin. Gu Tianchao mengangguk, dan kemudian memimpin murid-murid sekte Liangyi. Akan ada murid sekte Liangyi secara berkala, mengelilingi seluruh pulau. Chen Ping sendiri terbang ke langit di atas tengah pulau. Saat ujung jari Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, semua murid sekte Liangyi juga mengambil tindakan. Lusinan sinar cahaya keemasan menghantam formasi pertahanan secara langsung, dan saat aura warna-warni bertabrakan, sinar cahaya yang menyilaukan meletus. Chen Ping dan yang lainnya bersiap untuk menghancurkan formasi secara paksa. Jika mereka mencari mata formasi dan perlahan menghancurkan formasi, Chen Ping dapat melakukannya, tetapi waktu tidak lagi mengizinkannya. Melihat Chen Ping dan yang lainnya dengan paksa menghancurkan formasi, banyak murid Feng Xing dan sekte Zantian Fa panik. Mereka bisa merasakan kekuatan yang meletus dari Chen Ping dan yang lainnya, dan formasi pertahanan ini tidak bisa menahannya. Lonceng dewa di pulau itu bergetar tanpa sadar, mengeluarkan semburan lonceng yang melengking. Bel menjadi semakin mendesak, dan pada akhirnya tidak ada jeda. Apoteker di ruang bawah tanah dipenuhi keraguan saat mereka mendengarkan bel di luar. Lonceng berbunyi sangat mendesak. Seseorang pasti sedang menyerang Fazong Zantian surga. Saya tidak tahu siapa itu. Akan lebih baik jika kita membunuh semua binatang seperti Zantian Fazong,
tepat pada waktunya untuk melepaskan kita. Tidak mungkin begitu. Presiden Chen dan yang lainnya. Para apoteker membicarakannya. Tidak mungkin Chen Wenliang dan yang lainnya. Mereka terjebak dalam badai. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak bisa keluar dari badai. Bao Longxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, dia sangat menyesalinya, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia.